Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat renungan yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas fakta menarik kisah wanita-wanita yang beruntung menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Kisah selengkapnya simak cerita ini sampai akhir biar tidak keliru. Inilah wanita-wanita istimewa yang menjadi istri Nabi Muhammad SAW. 1. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah merupakan istri Nabi Muhammad SAW yang pertama. Ia diperistri oleh Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun, sedangkan Rasulullah berusia 25 tahun. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Khadijah pernah menikah 2 kali. Setelah menjalani rumah tangga bersama Nabi Muhammad SAW selama 25 tahun, Khadijah meninggal dunia. Selama itu pula Nabi Muhammad SAW tidak berpoligami, alias menjadikan Khadijah sebagai istri satu-satunya. Sebelum kisah ini dilanjut, dapatkan pahala sedekah dengan cara bantu support channel ini dengan cara subscribe dan komen agar syiar Islam ini dapat tersebar luaskan kepada orang lain yang membutuhkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari pernikahannya dengan Khadijah, Nabi Muhammad SAW dikaruniai beberapa anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. 2. Saudah binti Zam'ah bin Qais radhiyallahu anha. Sepeninggal Khadijah, Rasulullah menikahi Saudah 1 bulan setelahnya. Saudah merupakan janda dengan 6 anak yang tidak memiliki keluarga. Hingga akhirnya dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW di usia yang sudah cukup tua. Setelah lama menikah dan Saudah merasa sudah tua, ia menyalurkan syahwat pada Aisyah. Dengan harapan ia bisa tetap menjadi istri Rasulullah hingga meninggal, dan bisa menemaninya di surga. Saudah kemudian meninggal di Madinah tahun 54 Hijriah. 3. Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Aisyah resmi menjadi istri Nabi Muhammad SAW pada bulan Syawal tahun 11 setelah kenabian, atau setahun setelah Saudah dipersunting. Dari sekian banyak istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah merupakan satu-satunya yang dinikahi dalam kondisi masih gadis atau belum pernah menikah sebelumnya. Rasulullah menikahi Aisyah di usia muda, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi. Aisyah merupakan wanita yang sangat cerdas dan berakhlak mulia. Bahkan sebagian ulama mengatakan, Aisyah adalah wanita yang paling paham tentang ajaran Nabi Muhammad SAW. 4. Hafsyah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Hafsyah merupakan anak dari seorang sahabat Rasulullah SAW yang luar biasa. Sebelum menjadi istri Nabi Muhammad SAW, Hafsyah menikah dengan Hunais bin Hudzafah As-Sahmi. Hafsyah dikenal sebagai wanita yang ahli ibadah, dan dijuluki Shawamah yang artinya, wanita yang rajin puasa, dan Qawamah yang berarti, wanita yang rajin salat malam. Ia wafat pada bulan Syaban tahun 45 Hijriah di Madinah, pada usia 60 tahun. Selama hidupnya, Hafsyah telah meriwayatkan sekitar 60 hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. 5. Zainab binti Huzaimah radhiyallahu anha. Zainab merupakan istri Nabi Muhammad yang memiliki gelar Ummul Masakin. Sebab, ia sangat belas kasih dengan orang miskin dan banyak bergaul dengan mereka. Sebelumnya, Zainab menikah dengan Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah meninggal saat perang Uhud, dan tak lama, Rasulullah SAW menikahinya. Namun, 3 bulan setelah diperistri Nabi Muhammad SAW, Zainab meninggal. 6. Ummu Salamah, Hindun binti Abi Umayyah radhiyallahu anha. Memiliki nama asli Hindun binti Abi Umayyah, Ummu Salamah telah memiliki beberapa anak dari pernikahan sebelumnya bersama Abu Salamah. Ia dikenal sebagai wanita yang cerdas. Ia dapat memberi saran dan mendukung dakwah suaminya. Selain itu, Ummu Salamah juga terkenal sebagai wanita yang menawan. Hal ini diungkapkan Aisyah yang sempat merasa cemburu. Ketika Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah, aku sangat sedih sekali. Karena banyak orang menyebut kecantikan Ummu Salamah. Aku pun mendekatinya untuk bisa melihatnya. Setelah aku melihatnya, demi Allah, dia jauh-jauh lebih cantik dan lebih indah dari apa yang aku bayangkan. Aku pun menceritakannya kepada Hafsyah, mereka satu kubu, kata Hafsyah, tidak perlu cemas, demi Allah, itu hanya karena bawaan cemburu. Tobaqat Al-Kubroin Sade, No. 9895
7. Zainab binti Jahsy bin Robab radhiyallahu anha. Sebelum menjadi istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Zainab binti Jahsy bin Robab radhiyallahu anha menikah dengan Zaid bin Haritsah. Zaid merupakan anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, pernikahan Zainab dan Zaid tidak berlangsung lama karena keduanya kurang harmonis. Meski Rasulullah telah menasihati Zaid untuk tidak menceraikan Zainab, Zaid akhirnya tetap menceraikannya. Kemudian, Nabi Muhammad menikahi Zainab setelah habis masa iddahnya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 37. Semasa hidupnya, Zainab dikenal sebagai wanita ahli ibadah yang sangat gemar bersedekah. Ia wafat di zaman Khalifah Umar pada tahun 20 Hijriah, di usia 53 tahun. 8. Juwairiyah binti Al-Harits radhiyallahu anha. Sebelum masuk Islam, Juwairiyah bernama Barroh. Kemudian atas perintah Rasulullah diganti menjadi Juwairiyah. Ia merupakan wanita istimewa dari kelompok Yahudi Bani Mustalik. Di kampung Bani Mustalik, Juwairiyah menjadi istri Musafi bin Shofwan. Suatu saat Juwairiyah hampir menjadi budak Sabit bin Qais. Namun Sabit membebaskannya dengan syarat membayar sejumlah uang. Juwairiyah pun mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta bantuan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun membantunya dan menikahinya dengan mahar pembebasan dirinya dari status budak. Setelah beredar kabar bahwa Juwairiyah dinikahi oleh Rasulullah, banyak sahabat membebaskan tawanan dari Bani Mustalik, sebagai bentuk penghormatan. Karena peristiwa ini, Juwairiyah dianggap wanita yang paling berkah bagi kaumnya. 9. Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Nama asli dari istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang satu ini masih jadi perdebatan. Ada yang mengatakan nama aslinya Romlah, tapi ada juga yang menyebut Hindun. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Ummu Habibah menikah dengan Ubaidillah bin Jahsy dan dikaruniai seorang putri bernama Habibah. Bersama suami dan anaknya, Ummu Habibah hijrah ke Habasyah. Sesampainya di sana, suaminya meninggal. Mendengar hal itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat pada Raja Najasyi untuk menikahkan Ummu Habibah dengannya. Tak lama, ia pun tinggal bersama Rasulullah. Lalu meninggal di Madinah tahun 44 Hijriah, di masa Khalifah Muawiyah radhiyallahu anhu ajmain. 10. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab merupakan istri Nabi Muhammad yang berasal dari masyarakat Yahudi Bani Nadzir. Sebelum masuk Islam, Sofiyah menikah dengan Salam bin Mashkam, lalu bercerai dan menikah dengan Kinanah bin Abil Hakik. Bani Nadzir tinggal di daerah Khoibar yang terkenal sebagai kota besar. Singkat cerita, Rasulullah ingin memperluas Islam, salah satunya dengan menaklukkan Bani Nadzir di Khoibar. Perang pun diadakan dan kaum muslimin menang. Karena menang, ada banyak rampasan perang dan tawanan yang didapat. Salah satunya Sofiyah, yang suaminya terbunuh karena melanggar suatu kesepakatan. Saat Sofiyah nyaris dijadikan budak oleh Dihyah Al-Kalbi, Rasulullah menyelamatkannya. Ia menawarkan pada Sofiyah, antara memilih Islam atau tetap beragama Yahudi. Sofiyah pun memilih Islam dan kemudian dinikahi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyebut Sofiyah sebagai wanita syodikoh, yang berarti wanita yang jujur imannya. Sofiyah meninggal tahun 50 Hijriah dan dimakamkan di Baqi. 11. Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu anha. Maimunah binti Al-Harits merupakan wanita terakhir yang dinikahi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maimunah mulai tinggal bersama Rasulullah setelah perjalanan pulang dari Mekah 9 mil menuju Madinah. Ia meninggal ketika perjalanan pulang dari haji tahun 61 Hijriah di daerah Saraf dan dimakamkan di Saraf. Tentang Maimunah, Aisyah menyebut, Maimunah telah wafat, demi Allah, dia adalah di antara wanita yang paling bertakwa kepada Allah dan paling menyambung silaturahim. Hadis riwayat Hakim 6799 dan dinilai Az-Zahabi, sesuai syarat Muslim. 12. Maryah binti Syama'un. Istri Nabi Muhammad selanjutnya adalah Maryah binti Syama'un yang merupakan budak perempuan yang dikirimkan oleh penguasa Mesir.
Maria Al-Qibtiyah adalah seorang budak berkulit putih yang memiliki paras cantik dan menjadi perempuan yang berhasil mengandung anak dari Nabi Muhammad SAW. Anak tersebut kemudian diberi nama Ibrahim yang sayangnya meninggal tidak lama setelah dilahirkan. Itulah pembahasan mengenai wanita-wanita istimewa yang menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Semoga informasinya bermanfaat. Dapatkan pahala dengan bantu subscribe channel ini sekarang.